Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan. Berjumpa lagi dengan saya Ezekiel Wijaya di kesempatan hari ini. Kita bersyukur oleh karena kemurahan Tuhan. Dia memberi kesempatan kita untuk kita menjalani hari yang baru di dalam berkat baru, kemenangan, sukacita yang baru di dalam Dia. Bersyukurlah apapun keadaanmu hari ini, tetap bersukacita di dalam Tuhan. Karena di dalam sukacita selalu ada pertolongan dan keajaiban yang daripada Tuhan. Perenungan kita pagi hari ini diambil dari Mazmur pasal yang ke-40 ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Syukur dan doa untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu Ia menjenguk kepadaku dan mendengarkan teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut lalu percaya kepada Tuhan. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat kita menanti-nantikan Tuhan, Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Katakan amin. Saat kita selalu berharap kepada Tuhan, saat kita selalu bertekun untuk menantikan pertolongannya, kehadirannya di dalam kehidupan kita, Dia tidak pernah mengecewakan. Dia tidak pernah membiarkan kita bergumul sendiri. Dia tidak pernah membiarkan kita berjalan di dalam kesulitan-kesulitan, tantangan-tantangan kehidupan yang kita jalani. Dia selalu ada bersama dengan kita. Dalam teks pembacaan yang kita baca bersama-sama di dalam Mazmur 40 ayat 1 sampai 4, kita mendapati satu kebenaran bahwa orang-orang yang menantikan Tuhan yang pertama akan selalu menikmati pertolongan yang daripada Tuhan. Katakan amin. Pertolongan yang paling dasar bukan tentang makan dan minum. Pertolongan yang paling dasar, yang paling dahsyat, yang paling luar biasa yang Tuhan berikan atas hidup kita adalah dilepaskannya kita dari lubang kebinasaan. Kehidupan kekal itu penting. Semenjak manusia jatuh dalam dosa, pengharapan akan hidup kekal itu mustahil. Tetapi karena Tuhan, Dia hadir menyelamatkan setiap kita. Dia membeli kita, harganya lunas di atas kayu salib. Oleh karena perjuangan pengorbanan Kristus bagi setiap kita, Dia menjadikan kita sampah menjadi pribadi yang berharga. Orang yang rusak menjadi pribadi yang berharga. Bukan karena kita, tetapi karena Tuhan yang menjadikan kita pribadi-pribadi yang berharga. Seharusnya kita menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, menyadari hal ini, sehingga di dalam seluruh keberadaan hidup kita, aspek kehidupan kita menjadi satu kerinduan terbesar atas kehidupan orang percaya adalah menantikan Dia di dalam seluruh keberadaan hidup kita. Berjalan bersama dengan Dia, berharap untuk selalu bisa menepakkan kaki melangkah bersama dengan Tuhan di setiap hidup kita, di sepanjang kehidupan kita. Bukan kita menantikan Tuhan karena kita hanya butuh makan minum dan kebutuhan-kebutuhan ekonomi dan lain sebagainya. Tetapi menantikan Tuhan karena kebutuhan yang paling dasar, memang kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Orang-orang yang menantikan Tuhan selalu menikmati pertolongan yang luar biasa adalah saat jiwa kita dilepaskan dari alam maut, saat jiwa kita dilepaskan dari cengkraman dosa, saat jiwa kita dilepaskan dari kematian kekal kepada hidup. Dan inilah yang Daud nikmati saat ia membangun persekutuan dengan Tuhan. Ia selalu berseru dan ia mendapati selalu jawaban yang daripada Tuhan. Dan kesadaran yang paling utama dari Daud adalah saat Allah mengangkat aku dari lubang kebinasaan, itu tercatat di ayat yang ketiga. Tuhan mengangkat dia dari lubang kebinasaan kepada kehidupan yang kekal. Itu pertolongan yang sangat penting bagi kita sebagai orang percaya. Namun sayangnya di hari-hari ini kita mendapati
Banyak orang mencari Tuhan bukan karena kesadaran kebutuhan akan manusia rohnya, bahwa manusia rohnya tanpa Tuhan binasa. Ada banyak orang mencari Tuhan hanya karena berkat Tuhan secara materi, tanpa mereka menyadari bahwa hal yang paling utama adalah kebutuhan manusia rohani. Dasar yang paling utama, perkara tentang duniawi, Tuhan pasti menyediakan, Tuhan pasti mencukupkan segala sesuatu. Tetapi perlu kita sadari ada hal yang sangat penting, yaitu manusia batiniah kita, manusia rohaniah kita. Itu sangat penting. Seharusnya saat kita sekarang ada di dalam Tuhan, kita menyadari itu. Itulah menjadi satu titik di mana kita selalu menanti-nantikan kehadirannya dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita sadar tanpa Tuhan kita tidak bisa apa-apa. Dan ketika kita selalu menanti-nantikan Tuhan, kesadaran itu akan terus terbangun. Kita sadar bahwa Tuhan selalu tolong kita. Dari kebinasaan saja Tuhan tolong, apalagi tentang perkara dunia. Itu yang pertama. Yang kedua, Dia bukan hanya menolong kita dari kebinasaan, tapi di situ dikatakan dari lumpur rawa. Ya. Orang berjalan di lumpur sawah. Ya, rata-rata lumpur sawah itu kalau di tempat kami dalam ya selutut, ya ada yang selutut. Berjalan di lumpur itu sangat melelahkan. Ya, jalan di dalam lumpur itu melelahkan. Tapi namanya lumpur rawa itu bisa sampai ke pinggang, ya, dalam. Itu sulit sekali untuk berjalan melewati lumpur rawa. Berat. Langkah 1-2 langkah sudah sangat lelah. Melelahkan. Hidup kalau di dalam dosa itu melelahkan. Hidup tanpa Tuhan itu melelahkan. Hidup dengan kekuatan sendiri itu melelahkan. Itulah yang disadari oleh Daud. Hidup tanpa Tuhan, sebab itulah akhirnya Daud selalu menanti-nantikan Tuhan, karena Tuhan yang mengangkat dia dari lumpur rawa dan memberi perjalanan hidupnya dengan batu untuk dia berpijak. Di atas rawa kalau ada batu untuk berpijak, dia akan bisa berjalan dengan cepat. Tanpa batu, dia akan terjerumus ke dalam lumpur. Sulit. Tetapi bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Sekalipun di bawah kita lumpur, tetapi kalau Tuhan beserta dengan kita, Dia bisa kasih alas di atas lumpur itu. Batu untuk menjadi batu lompatan, untuk kita menjalani hidup bersama dengan Tuhan di sepanjang perjalanan hidup kita. Bisa kita bayangkan sepanjang umur kita hidup tanpa Tuhan, kita berjalan di lumpur rawa. Makanya kenapa banyak orang percaya hidupnya penuh dengan keluh kesah, merasa berat menjalani hidupnya. Karena kenapa? Mereka menjalani hidupnya tanpa Tuhan. Sebab itu belajar dari perenungan pagi hari ini, nantikanlah Tuhan. Nantikanlah Dia. Karena di dalam menantikan Tuhan, kita akan menikmati perjalanan hidup yang selalu ditopang oleh Tuhan. Akan selalu ada kekuatan, akan selalu ada kemampuan, bahkan akan selalu ada mujizat untuk kita bisa dan dimampukan oleh Tuhan untuk menghidupi setiap kebenarannya, dan keajaiban-keajaiban Tuhan akan menyertai kehidupan kita. Bukankah itu yang dikatakan Yesus, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tetapi lebih banyak orang percaya mencari dulu perkara dunia daripada kebenaran Tuhan. Cari dulu Tuhan. Nantikanlah Dia. Sadarilah bahwa hidup kita tanpa Tuhan kita bukan apa-apa. Ya, jadi yang pertama, berkat orang yang menantikan Tuhan adalah selalu ada pertolongan dari alam maut. Yang kedua, pertolongan di dalam kita menjalani kehidupan kita. Dia yang akan menempatkan kaki kita di atas batu yang Dia siapkan untuk kita lewati. Oleh karena kita selalu menantikan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua untuk perenungan firman Tuhan pagi hari ini.
kita bersama-sama berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Engkau Tuhan. Biarlah kami selalu menanti-nantikan Engkau di dalam kehidupan kami, di dalam kami menjalani hari-hari kami, kehidupan kami. Kami tidak berjalan dengan kekuatan dan kemampuan kami, tapi kami selalu mengandalkan Engkau, selalu berharap akan Engkau, selalu menantikan akan Engkau. Di dalam setiap persekutuan-persekutuan kami secara pribadi dengan Engkau, biarlah kami selalu meletakkan hidup ini hanya kepada Tuhan, karena kami sadar siapa kami di luar Tuhan. Tanpa Tuhan kami bukanlah apa-apa, dan tanpa Tuhan kami tidak bisa apa-apa. Sebab itu tolonglah kami untuk kami menjalani hari ini. Kami butuh Tuhan. Ampuni kami jika sekian lama kami berjalan dengan kekuatan kami sendiri. Kami berjalan dengan kemampuan kami sendiri. Kami berjalan di lumpur rawa, sehingga hanya kelelahan yang kami alami di dalam perjalanan hidup kami. Sebab itu kami mau belajar untuk berserah kepada Tuhan. Inilah kehidupan kami. Kami serahkan sepanjang hari ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Engkau yang menuntun setiap kami. Kami bersyukur atas setiap pekerjaan, usaha, bisnis, peternakan, pertanian kami, studi kami, segala aktivitas kegiatan kami, pelayanan-pelayanan kami, segala sesuatu yang kami kerjakan hari ini bersama dengan Engkau. Engkaulah yang topang, Engkaulah yang menjadikan berhasil seturut dengan kehendak-Mu, rencana-Mu atas hidup kami. Kami belajar untuk selalu menanti-nantikan Engkau di dalam kehidupan kami. Hanya berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku. Selamat menjalani hari yang baru di dalam berkat dan kemenangan yang baru bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom.